maka dengan semua hilm, sopanan, kesantunan dan hikmah dalam ucapannya itu terlatih seumur hidup. Nah, suatu saat di akhir dia selama masa khalifah menjadi pendukung khalifah termasuk Khalifah Ali bin Abi Thalib, bahkan dalam perang saudara Siffin antara pasukan Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Sampai setelah Khalifah Ali bin Abi Thalib meninggal dunia, wafat, digantikan oleh Al Hasan bin Ali, cucu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hingga Amul Jamaah, tahun penggabungan, ketika Al Hasan bin Ali menyerahkan kepemimpinan kepada Muawiyah, maka perang sudah selesai, hilang sudah, ya. Nggak ada lagi misalkan kubu ini kubu itu. Nah, selama peperangan membela Ali, Muawiyah memperhatikan Ahnaf. Nah, sehingga ketika sudah nggak ada lagi kubu Ali kubu ini, hanya ada satu Islam yang dibawa oleh Muawiyah bin Abi Sufyan yang menandai lahirnya Bani Umayyah itu. Datang, dihadirkanlah Ahnaf kepada Muawiyah, ditentang, kamu selama ini pernah melawan saya, ya. Dibalas dengan kuat oleh Ahnaf. Tidak ada takut-takutnya, ya. Karena apa? Saya selama ini berjalan sesuai dengan yang atur dalam syariat, sesuai dengan itu. Nggak ada lebih, nggak ada kurang, nggak ada kebencian personal, nggak ada kebencian. Kamu adalah sahabat Nabi, pencatat wahyu. Muawiyah itu kan pencatat wahyu Nabi. Cuma ada khilaf, perbedaan, sehingga melahirkan keputusan politik yang mengakibatkan perang persaudaraan itu. Itu saja. Setelah selesai, sekarang selesai, nggak ada soal. Maka dia menjadi orang yang didengar ucapannya oleh Muawiyah. Karena dia mengatakan, saya termasuk orang yang tidak pernah mendatangi pimpinan kecuali saya diundang. Ya, itu yang dipraktekkan oleh dia. Karena Babu Sultan, ya, istana itu biasanya tempat yang paling dihindari oleh para ulama. Ulama nggak senang datang ke pintu khalifah, pintu raja muslim, nggak senang. Kenapa? Fitnah besar. Mereka wirai yang menjauhkan diri, berusaha melindungi diri dari itu semua, maka nggak senang. Beda dengan orang yang punya kepentingan, ada pimpinan datang baru, dia tunjukkan loyalitas, kan, supaya dekat, supaya dapat pemberian dan lain-lain. Ulama yang sesungguhnya selalu menolak, selalu kabur kalau diangkat jadi hakim agung, lari ke sana sini, seperti Sufyan Ats-Tsauri, ya, lari ke sana sini menghindari itu jabatan, dianggap dari pejabat tinggi itu malu. Nah, Ahnaf tadi ketika istilahnya di hadapan Muawiyah, seorang sahabat, seorang madai, takutnya disampaikan yang benar. Ya. Tapi giliran sudah selesai masalah dendam yang dulu, gak ada dendam, karena itu adalah keputusan yang salah secara politik, secara ijtihad, dan Allah akan ampuni. Maka sekarang ke depannya bagaimana? Sehingga di zaman Muawiyah dia dipercaya, di zaman anaknya Muawiyah dia dipercaya. Ya, bukan menjadi orang yang merongrong. Wah, dulu saya kan pengikutnya Ali, kamu yang begini dikasih. Ini orang yang tahu hakikat, jemaah sekalian. Ya, dan ini yang penting. Ketika mengetahui hakikatnya, apa sih yang salah, nggak perlu dibelakan. Gitu. Ketika selesai kesalahan itu sudah masa lalu, ya sudah masa lalu. Ya, sudah masa lalu. Kenapa? Karena dia tahu hakikatnya, ibadahnya untuk siapa, beragama untuk siapa, bukan untuk si fulan. Terus maslahat umum yang memperhatikan, bukan maslahat kepentingan diri pribadi supaya memperkaya diri sendiri, tidak. Ketika aman, sudah aman. Siapapun orang, dulu adalah lawan politiknya, kemudian sampai akhir zaman nggak mau ketemu misalnya, yang tak juga. Nah, ini sehingga sampai masanya Muawiyah, sampai masanya anaknya Muawiyah, suaranya selalu didengarkan, ditokohkan, nasihatnya selalu diminta, ya, untuk mengawal perjalanan para khalifah, para raja pengganti, bahkan termasuk di gubernerannya.
amir-amir dulu itu. Jadi ada khalifah, ada amir-amir ya. Tinggal di mana? Kufah. Ya, tinggal di Kufah. Ada amirnya begitu. Bapaknya yang disebut Yazid, ya. Ziyad ini mengutamakan, memuliakan Ahmad. Giliran ganti anaknya namanya Ubaidillah, ya, ini meninggalkan Ahmad, mengalahkan dengan orang-orang yang di bawah Ahmad kelas. Ya. Istilahnya apa? Yang tadinya ditokohkan, yang tadinya dijadikan guru negara, guru bangsa, tiba-tiba sekarang tidak dilihat sama sekali. Tidak ada Pak. Justru yang mengorasi adalah rajanya, menyalahkan sama gubernur ini. Kenapa kamu orang semacam ini menjauhkan dari ini? Rugi benar, rugi besar. Akhirnya setelah mendapat nasihat baru didengar lagi, diangkat lagi, didengar nasihatnya. Kenapa? Karena orang dengan kualitas yang istilahnya bukan mata duitan, orang yang dengan kualitas ilmu dan hikmah yang luar biasa. Jadi adanya seperti miliaran dicari, diperbutkan. Setiap penguasa ingin menggait orang-orang semacam ini untuk menjadi para pendamping. Terserah tujuan masing-masing apa, apakah hanya untuk melegitimasi jabatannya atau untuk mengambil ilmu dan manfaatnya, itu Allah yang punya tahu niatnya, ya kan? Tapi yang jelas sepanjang hidup dia diperebutkan oleh para penguasa untuk menjadi tangan kanannya, untuk didengar nasihat dan arahannya sampai wafat, ya, sampai wafat. Nah, jadi jemaah sekalian, ini kira-kira isi kajian kita, ya. Minimal kita mengenal satu imam tabi'in namanya Al-Ahnaf bin Qais. Ahnaf bin Qais ini punya murid banyak, salah satunya Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, yang juga dikenal sebagai orang yang arif bijaksana, ya. Nanti mungkin suatu saat atau ada kesempatan kita kajian atau silakan didengarkan tentang siapa sih Hasan Basri, nama yang selalu muncul, ya. Dan itu juga orang yang secara fisik bukan orang yang menarik, ya kan? Ahnaf secara fisik ada cacatnya, kakinya, ya. Tetapi kualitas agamanya sepanjang sejarahnya sampai sekarang di abad 14 masih muncul punya murid besar lagi namanya Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, juga begitu, ya. Mengambil banyak pelajaran dari Ahnaf. Ya, jadi singkatnya santun dan bijaksana ucapan kita, kemudian keputusan kita itu harus sesuai dengan sekuat kita, sesuai dengan syariat Islam supaya menjadi keputusan yang bijaksana, ya. Kemudian kalau untuk memiliki kemampuan mengemas, memilih redaksi kalimat supaya menjadi untayan hikmah, nah ini perlu belajar lagi, ya. Nggak semua orang ngomong sedikit tapi sangat mengena, ya. Misal ucapannya Al-Hasan Basri, ya benar Adam innama anta ayyam, anak manusia kamu itu adalah kumpulan hari, ya. Idza dhahaba yaumun dhahaba ba'du. Itu kan untayan hikmah. Kalau ada satu hari berlalu, berarti satu bagian dari dirimu berlalu. Ucapan yang dalam yang perlu pendalaman dan penjelasan untuk memahami dari kata-kata. Baik, mudah-mudahan bermanfaat, menginspirasi dan menerangi, memberikan pencerahan kepada kita sehingga kita mampu meneladani dari sirah perjalanan Al-Ahnaf bin Qais rahimahullah taala rahmatan wasi'ah, ya, dan menjadi orang-orang yang dipenuhi dengan kebijaksanaan, ilmu dan kebijaksanaan yang bukan hanya teori tetapi muncul dalam tutur kata kita, tindak tanduk kita. Allahumma amin. Demikian, wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Apakah ada pertanyaan? Oh, langsung ya. Ya, baik. Kita akhiri dengan membaca doa, sama-sama membaca doa untuk menambah keberkahan majelis kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma ighfir lana dhunubana wa ghfir lana sayyi'atina wa tawaffana ma'a abrar. Allahumma ij'al jam'ana hadha marhuman wa tafarraqana min ba'di ma'suman wa la taj'al fina saqiran mahruman.
المسلمين والمسلمات يا رب العالمين يا غفور رحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل الكفر والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين يا قوي يا متين. اللهم انصر المسلمين المستضعفين في فلسطين وغيرها من البلدان. اللهم انصر المسلمين المستضعفين في فلسطين وغيرها من المسلمين يا قوي يا متين. كن لهم عونا ونصيرا كن لهم عونا ونصيرا. اللهم دمر اليهود ومن عاونهم وساعدهم. اللهم اعصهم عددا اللهم اعصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا انك انت القوي المتين. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا واصلح لنا دنيانا التي معاشنا واصلح لنا اخرتنا التي الى معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والعمر لنا من كل شر. اللهم اصلح ولاة امورنا يا رب العالمين. اللهم اصلح ولاة امورنا وارزقهم بطانة صالحة تعينهم على طاعتك يا رحمن يا رحيم. ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.